Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lanceneru, channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari, serta sejarah, teman-teman. Di video kali ini yang akan kita bahas itu masih ada berhubungan dengan video kemarin, yaitu video sebelumnya, teman-teman. Video yang berjudul belajar sejarah melalui dongeng, yaitu dongeng yang berjudul Ande-Ande Lumut, dongeng dari Jawa Timur, teman-teman. Dongeng ini merupakan salah satu rangkaian dari cerita yang disadur dari serat Asmaradana, teman-teman, yang ditulis ketika era kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Kameswara. Sri Kameswara itu naik tahta setelah menggantikan Sri Gandra, raja ketujuh dari Singasari, dari Kediri, teman-teman. Ketika pemerintahan Sri Gandra itu terfokus untuk memperluas dan memperbesar kerajaan Kediri. Jadi kebijaksanaan yang diambil oleh Sri Gandra itu adalah untuk memperluas kekuasaan keluar, teman-teman. Tetapi ketika Sri Kameswara naik tahta, itu kehidupan yang dijalani oleh masyarakat Kediri itu adalah kehidupan yang aman, tentram, damai, karena Sri Kameswara itu lebih mementingkan kemakmuran rakyatnya. Saat itu Kediri sudah menjadi sebuah kerajaan yang besar. Di masa ini juga, karena ketentraman, keamanan, dan ketertibannya terjaga dengan baik, maka tidak mengherankan ketika zaman inilah kehidupan seni budaya serta ilmu sastra itu berkembang dengan pesat, termasuk juga peribadatan umat beragama juga bisa dilaksanakan dengan sangat khusyuk ketika zaman Sri Kameswara ini, teman-teman. Tidak diketahui kapan pastinya Sri Kameswara itu naik tahta. Nama Sri Kameswara itu diketahui di dalam sejarah, teman-teman, itu semenjak diketemukannya prasasti Semanding yang berangkat tahun 17 Juni 1182 Masehi, teman-teman. Nama Sri Prabu Kameswara itu juga terdapat di prasasti Ceker yang berangkat tahun 1185 Masehi. Prasasti Ceker adalah peninggalan kerajaan Kediri yang menceritakan tentang anugerah tanah perdikan kepada penduduk lereng timur Gunung Wilis. 1. Pembuat Raja Sri Kameswara tahun 1184 sampai tahun 1194. 2. Tahun pembuatan 1107 Saka atau 1185 Masehi. 3. Tempat ditemukan Dukuh Ceker, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan 4. Saat ini berada di Museum Airlangga Kota Kediri. Isi prasasti ini adalah permohonan warga desa Ceker untuk mendapatkan anugerah. Selain prasasti Ceker, beberapa peninggalan budaya kerajaan Kediri lainnya adalah Prasasti Sirah Keting, Candi Penataran, Prasasti Ngatang, Prasasti Kamulan, Kitab Smaradahana, Candi Tondo Wongso. Beliau bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikrama Wutara Aniwariwirya Anindita. Di zaman Raja Kameswara ini, teman-teman, kehidupan seni budaya itu berjalan atau berkembang dengan sangat pesat, teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa pada zaman Raja Kameswara ini, teman-teman, kehidupan yang dijalani oleh rakyat Kediri itu sangat tertib dan juga aman. Ketika zaman ini juga, teman-teman,
itu terbit atau ditulislah sebuah karya yang sangat legenda, yaitu sebuah kakawin yang berjudul Asmaradahana, teman-teman. Kakawin Asmaradahana itu adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang kelahiran Ganesha, teman-teman, yaitu putra dari Siwa dengan Uma Durga, teman-teman. Dan juga berkisah tentang Dewa Kama serta Dewi Ratih, teman-teman, yaitu cerita asmara yang melegenda. Teman-teman, kakawin Asmaradahana ini, teman-teman, itu yang merupakan sebagai bahan saduran untuk cerita-cerita Panji, teman-teman. Sejak dari zaman Kediri, yaitu masa pemerintahan Sri Kameswara, hingga saat ini, teman-teman, cerita-cerita Panji itu menjadi cerita kegemaran masyarakat, terutama masyarakat Jawa, teman-teman. Disebut dengan cerita Panji itu dikarenakan tokoh utama atau pemerannya itu bernama Panji, teman-teman. Lengkapnya adalah Panji Inu Kertapati, atau di cerita rakyat Jawa itu disebut dengan nama Panji Asmarabangun, teman-teman. Beliau adalah seorang pangeran dari Jenggala yang kemudian ingin melamar putri dari kerajaan Kediri. Teman-teman, nama Panji itu pada zaman kerajaan Kediri, teman-teman, itu adalah sebutan untuk gelar bangsawan, sebutan untuk gelar putra-putra dari pada raja, gelar untuk sebutan putra mahkota, gelar untuk kesatria, teman-teman. Jadi gelar bangsawan ataupun orang-orang golongan darah biru pada masa itu adalah Panji, teman-teman, atau bisa juga disebut Mapanji atau Apanji, teman-teman. Teman-teman, kisah yang seperti yang saya bagikan kemarin dalam video kemarin, teman-teman, yaitu Ande-Ande Lumut, yaitu kisah Panji Asmarabangun atau Panji Inu Kertapati, adalah kisah yang mempersatukan kembali antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri setelah sebelumnya kerajaan ini bernama Kahuripan yang dengan seorang raja, yaitu Raja Erlangga, teman-teman. Dikisahkan bahwa kerajaan Daha atau Kahuripan yang itu dibelah menjadi dua oleh Prabu Erlangga untuk diwariskan kepada kedua putranya setelah putri mahkota satu-satunya pewaris tahta itu memilih untuk bertapa. Dan di dalam kisah ini adalah penyatuan dua kerajaan tersebut dengan jalan damai, dengan jalan pernikahan, teman-teman, sehingga tidak ada lagi perpecahan ataupun perang saudara di antara kedua kerajaan tersebut. Teman-teman, tidak diketahui juga kapan Prabu Sri Kameswara itu turun tahta, teman-teman. Tetapi sejak diketemukannya prasasti Galunggung yang berangkat tahun 1194 Masehi, itu Raja Kediri adalah Prabu Kertajaya. Prasasti Galunggung adalah prasasti peninggalan kerajaan Kediri yang ditemukan di Rejo Tangan, Tulungagung. Prasasti ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berukuran tinggi 160 cm, lebar atas 80 cm, dan lebar bawah 75 cm. 2. Tulisannya menggunakan huruf Jawa kuna yang berderet rapi. 3. Terdapat 20 baris aksara yang masih dapat dibaca, tetapi bagian lain sudah tidak dapat dibaca karena aus dimakan usia.
Dan 4, pada bagian depan prasasti memiliki lencana atau cap yang dapat ditandai sebagai cap kerajaan Kadiri masa kekuasaan Raja Kertajaya, yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Kediri. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan dalam video ini teman-teman, yaitu video tentang cerita sejarah mengenai kerajaan Kediri, terutama zaman kerajaan dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Prabu Kameswara. Saran dan kritik serta masukannya ya teman-teman, saya harapkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.